Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul a'la. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga malam ini kembali kita bisa hadir di majlis yang mulia ini. Semoga dengan majlis Al-Qur'anul Karim ini menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada surat Al-An'am ayat 151 ya. Sudah ketemu Pak ya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Saya ulangi. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Ada tanda wakaf? Ada. Ya, kita lanjutkan.
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم Anda tanda wakaf juga? Ya, kita lanjutkan saja. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن tanda wakaf ya situ ya. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون Iya, satu ayat. Sebelum saya sampaikan penafsiran dari Ibnu Katsir, saya bacakan sekali lagi tanpa diikuti, tapi disimak ya, sambil ikuti dalam hati atau di mulut pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. Kul, katakan hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu. Kul ta'alau. Kul, katakan hai Muhammad, ta'alau, mari.
Kata-kata ta'ala apa? Mari. Come here. Bahasa apa? Kemari. Atlu ma harrama. Saya akan bacakan. Jadi Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an. Atlu ma harrama rabbukum. Saya akan bacakan apa yang Rabb kalian telah haramkan. Apa yang Tuhan kalian telah mengharamkan alaikum atas kalian. Jadi dalam ayat ini ada beberapa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Bahwa janganlah kalian tusyriku menyekutukan bihi kepada Allah syai'an kepada apapun juga. Jadi larangan yang pertama, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada apapun juga. Wabil walidaini ihsana. Dan dengan kedua orang tua ihsana. Hendaknya berbuat ihsan. Kemudian larangan yang kedua, wala taqtulu auladakum min imlaqin. Wala taqtulu, dan janganlah kalian membunuh auladakum, anak-anak kalian, min imlakin, dari karena takut miskin. Nahnu narzukukum, kamilah yang narzukukum, yang memberikan rezeki kepada kalian, wa iyahum, dan juga kepada mereka, kepada anak-anak kalian. Kemudian yang ketiga, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wala taqrabul fawahisha, dan janganlah kalian berbuat fawahish, berbuat keji. Janganlah kalian melakukan perbuatan-perbuatan keji, bentuk jamak. Ma dhahara minha, baik yang nampak dari perbuatan keji tersebut, wa ma batan, maupun yang tidak nampak. Jadi perbuatan keji itu perbuatan maksiat, perbuatan dosa, disebut fawahish. Baik perbuatan itu yang apa? Nampak, kelihatan, wa ma batan, dan yang tidak nampak. Kemudian selanjutnya lagi larangannya, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh an-nafsa, jiwa-jiwa, allati harramallah, yang Allah telah mengharamkan untuk membunuhnya, illa bil haqq, kecuali dengan cara yang benar. Jadi dilarang untuk membunuh seorang manusia, membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan untuk membunuhnya, illa bil haqq, kecuali dengan cara yang benar. Maksudnya apa? Membunuh dengan cara yang benar. Seperti adanya kisos, di mana orang yang membunuh boleh dibunuh. Jadi orang yang membunuh apa? Boleh dibunuh. Atau dalam kondisi peperangan. Dalam peperangan, kalau kita nggak membunuh, kita yang apa? Dibunuh. Maka dibolehkan dua itu. Selain itu tidak boleh. Dan ketika orang membunuh, lalu dibunuh, itu pun bukan semua orang bisa membunuhnya. Ada petugas-petugasnya. Kalau bahasa kata apa? Ada algojonya, yang merupakan perintah untuk petugas dari ulil amri, pemerintah. Karena kalau semua dibolehkan untuk membunuhnya bagi orang yang telah membunuh, maka akan menjadi hukum rimba. Makanya apa? Tidak sembarangan. Gitu. Begitu juga dalam peperangan, boleh kita membunuh. Karena kalau kita nggak membunuh, kita pun akan apa? Dibunuh. Tapi itu pun membunuhnya dengan cara yang ihsan. Nggak boleh menyiksa. Mentang-mentang boleh membunuh musuh, mencincang-cincang begitu aja. Nggak boleh. Jadi harus dengan ihsan, cara yang baik juga tetap. Walaupun dalam peperangan. Inilah apa? Islam mengajarkan kita untuk selalu apa? Berbuat ihsan. Wa idza qataltum fa ahsinu bil kitri, kata Rasulullah SAW. Wa idza qataltum, apabila kalian membunuh, maka membunuhlah dengan cara ihsan. Jadi wa idza qataltum fa ahsinu bil kitri.
Jadi apabila kalian membunuh, maka berbuat ihsanlah di dalam membunuh. Enggak boleh apa? Menyakiti. Kemudian dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Yang demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala, wassakum bihi. Itu merupakan pesan untuk kalian. Jadi tadi kan ada beberapa. Itu pesan semuanya, wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dengan larangan-larangan. La'allakum ta'qilun, agar kalian mau berpikir. Jamaah sekalian, satu ayat yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan beberapa larangan dalam ayat ini. Sehingga disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi yang namanya siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu namanya Abdullah. Bapaknya Mas'ud. Makanya disebut apa? Abdullah bin Mas'ud. Namun dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Anaknya Pak Mas'ud namanya. Jadi apa anaknya? Pak Mas'ud. Ada lagi Ibnu Abbas. Namanya juga Abdullah. Abdullah bin Abbas. Tapi kadang-kadang namanya tidak disebut. Cuma disebut apa? Ibnu Abbas. Anaknya siapa? Anaknya Pak Abbas, Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man arada ayyanzura ila wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatimah falyaqra haula'il ayat." Barang siapa yang ingin memperhatikan kepada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin memperhatikan pesan, wasiat itu artinya apa? Pesan bahasa kita. Bahasa Arabnya siapa? Wasiat. Barang siapa yang ingin memperhatikan pesan atau wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pesan tersebut sampai akhir, falyaqra haula'il ayat. Maka hendaklah dia membaca beberapa ayat ini. Membaca apa? Beberapa ayat ini. Salah satunya adalah Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Itu pesan sampai akhir ayat. Yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan pesan tersebut. Qul, katakan hai Muhammad, ta'alau, kemarilah. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Saya akan bacakan sesuatu yang Tuhan kalian telah mengharamkan atas kalian untuk melakukannya. Menyapa apa? Menyampaikan, membacakan ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk kalian melakukannya. Apa itu? Yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian berbuat apa? Menyekutukan Allah syai'an, kepada apapun juga. Allah tusyriku bihi. Janganlah kalian menyekutukan bihillah kepada Allah syai'an, kepada apa saja. Jadi apa? Dengan apa saja. Syai'an itu dalam bentuk, kalau kita belajar bahasa Arab, nakirah, umum. Apa saja kita tidak boleh jadikan itu sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala. Apakah benda mati, benda hidup, alam dan sebagainya, enggak boleh kita jadikan apa sekutu. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala ada tandingannya. Kemudian wabil walidaini ihsana. Dan dengan kedua orang tua hendaklah dia berbuat ihsan. Jamaah sekalian, ketika larangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an ini, beberapa larangan dengan kalimat la. La itu artinya apa? Satu larangan, jangan. Namanya la nahi. La nahi itu artinya la larangan. Jangan. Ada lagi la nafi, tidak artinya. Beda dalam bahasa Arab itu apa? Ada la nahi dan ada la nafi. Artinya apa? La nahi itu larangan. Makanya kalau kita artikan ke dalam bahasa kita apa?
Janganlah kalian menyekutukan Allah syai'an kepada apapun juga. Lain dengan la nafi. La nafi itu artinya tidak. Seperti la ilaha. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali hanya Allah. Nah, la-nya di sini apa? La nafi. Bukan janganlah, tapi apa? Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali hanya Allah. Tapi ini larangan. Nah, ketika larangan untuk tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada apapun juga, kemudian ayat ini diselipi dengan perintah wabil walidaini ihsana. Bayangkan. Dan dengan kedua orang tua hendaknya berbuat apa? Ihsan. Padahal semua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini apa? La tusyriku bihi syai'an wa la taqtulu auladakum wa la taqrabul fawahisha wa la taqtulun nafsa, itu sebenarnya pakai la sebenarnya. Tapi ketika wabil walidaini ihsana diselipkan dengan kalimat perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, untuk berbuat ihsan. Ini menandakan betapa pentingnya untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Sehingga setelah kita memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala untuk tidak kita sekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak kita jadikan Allah Subhanahu wa taala ada tandingannya, kemudian kita memenuhi hak manusia. Dan yang pertama sekali kita penuhi hak manusia adalah kepada kedua orang tua. Sebelum kepada yang lain. Sebelum kepada istri kita, sebelum kepada anak kita, sebelum kepada paman kita. Hak yang harus wajib kita berikan yang pertama sekali apa? Orang tua, kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Dan dengan kedua orang tua hendaklah dia berbuat apa? Ihsan. Jamaah sekalian, berbuat ihsan kepada manusia artinya apa? Melakukan kebaikan di atas kebaikan. Jadi, ihsan itu bukan hanya melakukan kebaikan begitu saja, tapi kebaikan di atas kebaikan. Artinya apa? Betul-betul kita melakukan kebaikan yang melebihi kepada yang lainnya gitu. Kalau kita yang disebut ihsan itu apa sih? Ihsan itu kan ada beberapa macam, dulu pernah saya sampaikan ya. Ihsan itu ada yang mendefinisikan sebagaimana hadis Jibril, di mana Rasulullah SAW ditanya ma huwal ihsan. Kemudian dijawab, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah hendaknya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan kalian melihat Allah, seakan-akan. Tapi fa illam takun tarah, jika kalian tidak melihat Allah, fa innallaha yarak, sesungguhnya Allah melihat engkau. Ini ihsan. Artinya apa? Ihsan itu kita senantiasa berada dalam penguasaan Allah SWT, merasa berada dalam apa? Pengawasan Allah SWT. Ada yang mengartikan ihsan itu adalah al-amal fauqal amal, melakukan amal kebaikan di atas kebaikan. Melakukan amal kebaikan di atas kebaikan. Seperti kita kasih air orang umpamanya. Nih, minum. Itu baru berbuat baik. Tapi kalau kita bukain, lalu kita kasih ini, itu namanya apa? Berbuat baik tapi di atas baik. Kenapa? Karena dia tinggal minum doang. Karena ada orang kalau mau minum nih, apalagi ustadz itu, buka-buka dulu. Kadang-kadang putar-putar susah-susah. Akhirnya apa? Ngurusin ini aja gitu. Bukannya apa? Kenapa saking susahnya gitu? Tapi ini bukan berarti ini ya, nggak apa-apa ini. Jadi artinya apa? Jadi ihsan itu memberikan ready for use, siap untuk orang. Terutama orang tua. Jadi kita ready for use itu apa? Untuk orang tua, siap pakai untuk orang tua. Kalau orang memberikan nafkah dalam tiap bulan kepada orang tua itu biasa, karena memang kewajiban kita. Jadi apa? Kewajiban kita untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua, apalagi orang tua itu apa? Sudah nggak sanggup lagi untuk mencari nafkah. Itu kewajiban kita sebagai anak. Tapi ketika kita memberikan orang tua lebih dari itu,
Ketika orang tua nggak bisa makan, kita suapin. Ketika orang tua kita sehat, kita bawa ke dokter. Ketika dia nggak bisa jalan ke dokter, kita gotong. Ketika orang tua kita nggak bisa mandi, kita mandiin, kita bersihin. Ketika orang tua kita nggak bisa jalan, kita papah jalannya. Senantiasa kita dampingi. Itu namanya berbuat ihsan. Tapi kalau hanya sekedar kasih makan tiap bulan, pokoknya yang penting apa? Dikasih duit kan tiap bulan, udah selesai. Itu sih biasa. Belum sampai kepada tingkatan apa? Ihsan. Kenapa? Karena bisa jadi orang tua kita nggak hanya itu saja yang dibutuhkan. Makanya disebut ihsan itu al-amal fauqul amal. Amalan di atas amalan. Makanya kata-kata ihsan itu kadang juga diartikan dengan profesional. Dalam sebuah rumah sakit itu apa? Ihsan dalam bekerja. Apa artinya? Ihsan dalam bekerja apa? Profesional di dalam bekerja. Artinya kalau kita ingin berbuat baik kepada orang tua kita secara profesional. Sesibuk apapun kita, kalau orang tua kita minta profesional, kita lakukan. Yang penting orang tua dulu nih. Kenapa? Karena kerjaan nyari duit bisa dicari setelah itu. Tapi kalau orang tua udah nggak ada, nggak bisa dicari lagi. Gitu. Makanya apa? Dalam melakukan apa? Perbuatan ihsan kepada orang tua itu profesional di dalam apa? Memberikan servis kepada orang tua kita. Kemudian masuk kepada di sini disebutkan sebagaimana yang disampaikan dalam riwayat Abdullah bin Khalifah dari aku pernah mendengar katanya Ibnu Abbas mengatakan di dalam surat Al-An'am. Jadi Ibnu Abbas pernah mendengar apa? Aku pernah mendengar kata Abdullah bin Khulaifah ya. Bahwa Ibnu Abbas mengatakan di dalam surat Al-An'am ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Di dalam surat Al-An'am itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Ayat yang muhkamat itulah induknya Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu kan ada dua ayat. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada engkau hai Muhammad. Minhu ayatun muhkamat. Di dalam Al-Qur'an itu berisi tentang ayatun muhkamat, ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab. Itulah induknya Alkitab Al-Qur'an. Jadi ayat-ayat muhkamat itu apa? Itulah induknya, isinya, intinya apa? Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain itu ayat-ayat mutasyabihat yang perlu penjelasan. Seperti tentang alif lam ra. Itu ayat mutasyabihat. Para ulama memasukkan ayat mutasyabihat. Nun atau alif lam mim. Itu apa? Ayat mutasyabihat. Kenapa? Perlu penjelasan mutasyabihat. Atau beberapa ayat lain. Tapi di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang mengenai tentang hukum, dan itulah inti, esensi daripada Al-Qur'an, isinya situ. Ayat-ayat apa? Muhkamat. Kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum, sebagaimana tadi ayat sampai akhirnya. Jadi ini ayat termasuk ayat muhkamat. Yang dibaca tadi itu apa? Ayat muhkamat yang merupakan inti dari isi Al-Qur'an. Kenapa? Karena itu berkenaan dengan larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada apapun juga. Lalu diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, jangan membunuh anak. Kemudian jangan melakukan kemaksiatan, perbuatan keji baik yang nampak maupun yang tidak nampak, jangan membunuh orang. Jadi apa? Itu larangan-larangan. Kemudian dalam hadis lain juga menyebutkan dari Ubadah bin As-Samit, salah seorang sahabat Nabi namanya apa? Ubadah bin As-Samit mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum yubayyi'uni ala thalathin. Siapa saja di antara kalian, yang mana saja di antara kalian yang berbaiat kepadaku
atas 3 hal, 3 ayat. Salah satunya Rasulullah SAW membaca Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Jadi isinya ini apa? Menjelaskan tentang di mana kita berbaiat untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berbaiat itu artinya berjanji. Berjanji. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan faman waffa fa ajruhu 'alallahi. Barang siapa yang memenuhi baiat tadi untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, lalu berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak membunuh anak-anak karena takut miskin, kemudian tidak mendekati perbuatan dosa, mendekat. Jangankan melakukan, deketin aja nggak boleh gitu. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak, tidak membunuh seseorang yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk membunuhnya kecuali dengan cara yang hak. Kalau dia penuhi, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Tapi wa manin taqasa minhunna syai'an, barang siapa yang mengurangi sedikit dari janji tersebut, dikurangin ya. Ada hal yang tidak dilakukan, ya. Fa'adrakahullahu bihi fid dunya. Maka Allah akan mendapatinya orang tersebut di dunia, kanat ukubah. Dia akan mendapatkan siksa dari Allah. Wa man akhara ilal akhirah, dan barang siapa yang menundanya sampai ke akhirat, fa amruhu ilallah. Maka urusannya diserahkan kepada Allah. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a 'afa anhu. Jika Allah kehendaki, Allah akan mengazabnya. Dan jika Allah kehendaki, maka Allah akan memaafkan orang tersebut. Artinya dari sini, pentingnya memenuhi wasiat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam hadis lain juga menyebutkan dari Ubadah bin Samit, bay'uni ala alla tusyriku billahi syai'an. Berbaiatlah kepadaku, kata Rasulullah SAW, agar kalian jangan menyekutukan Allah kepada apapun juga. Jadi agar kalian jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada apapun juga. Jadi baiat itu kan berjanji setia. Berjanji apa? Setia kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul. Kemudian jamaah sekalian, kalau kita lihat di sini penafsiran yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, wa amma tafsiruha, fayaqulu ta'ala li nabihi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, wa rasulihi, dan kepada rasulnya yaitu nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan mengatakan qul ya Muhammad. Jadi ini penafsiran dari kata-kata qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum, apa? Ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, qul ya Muhammad, katakan hai Muhammad. Kepada siapa? Liha ulail musyrikin, kepada orang-orang musyrik. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala disebut apa? Musyrik. Yang disebut musyrik itu apa sih? Di samping dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu musyrik. Allah ada ya apa? Disekutukan. Tapi kalau dia tidak menyembah Allah, dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia menyembah berhala, itu bukan musyrik namanya. Apa? Kafir. Karena dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyembah hanya satu, yaitu berhalanya. Makanya perbuatan syirik, saya sering katakan, perbuatan syirik itu bisa terjatuh kepada kaum muslimin. Ya. Kenapa? Karena kaum muslimin kan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam sisi lain bisa saja ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam sisi lain dia tidak beribadah beribadah kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah. Memohon kepada selain Allah. Contohnya apa? Contohnya kalau dia ingin melakukan sesuatu, umpamanya dia ingin mengadakan suatu perkawinan umpamanya. Wah, nek hujan nih, panggil pawang deh. Pawang diminta bantuan kan gitu. Jadi syirik, padahal sholat kan gitu. Ketika dia panen padi umpamanya ya,
Karena banyak apa? Khawatir nggak panen nih. Akhirnya ketika nanam nih kita bikin upacara untuk Dewi Sri biar panen kita baik nih. Yang tadinya setahun 2 kali bisa 3 kali atau 4 kali umpamanya. Bikin apa? Sesaji untuk Dewi Sri. Karena kita khawatir nanti Dewi Sri apa? Lapar. Gara-gara dia lapar akhirnya apa? Padi nggak apa? Nggak numbuh. Nah itu namanya syirik lagi. Padahal yang melakukan itu siapa? Kaum muslimin. Kan gitu. Ketika ombak lagi kencang-kencangnya di tepi laut selatan. Nih ombak lagi teng-teng nih. Jadi apa? Namanya apa? Yang suka nelayan ya, yang suka cari ikan, nelayan khawatir nih. Sehingga apa? Bikin sesaji untuk apa? Nyai Roro Kidul biar nggak ngamuk nih. Diundanglah para nelayan, potong sapi, kemudian kepalanya ditaruh ke laut biar dimakan oleh Nyai Roro Kidul. Syirik lagi. Padahal apa? Baca doa sih. Baca doanya juga doa Islam gitu. Yang baca juga apa? Pakai sorban, pakai peci gitu kan. Pakai baca apa? Subhanallah apa pakai alhamdulillahil alamin hamdalillah. Pakai gitu juga. Tapi takut sama Nyai Roro Kidul gitu. Padahal Nyai Roro Kidul kan apa? Emang udah pernah ketemu kan gitu kan? Fiktif. Jadi ketika masuk ke hotel, saya nggak mau masuk kamar 13 ya. Kenapa? Karena itu tempatnya Nyai Roro Kidul. Syirik lagi. Makanya sekarang hotel-hotel nggak ada. Bukan sekarang, kemudian dulu ya. Saya cari di hotel itu apa? Nggak ada kamar nomor apa? Pernah nggak? Tapi kalau di RT ada nggak di RT? Saya 13, nomor 13. Bapak kalau lihat nomor rumah saya tuh, saya tulis gede di depan rumah saya tuh. Nomor 13. Alhamdulillah aman, Pak. Padahal nomor 13 itu ya. Enggak. Nomor 13 nggak pakai H deh, nggak pakai. Pokoknya nomor 13 bulat, nggak pakai apa? Nggak pakai lonjong, pokoknya bulat nomor 13 itu. Jamaah sekalian, jadi katakan ya Muhammad kepada mereka-mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, alladzina abidu ghairallah, yang mereka beribadah juga kepada selain Allah. Wa harramu ma razaqahumullah, dan mereka mengharamkan apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki tapi diharamkan. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki, makan. Apa? Fakulu mimma razaqnakum. Makanlah dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka. Tapi dia berapa? Mengharamkan. Kemudian wa qatalu auladakum, dan mereka membunuh anak-anak mereka. Wa kullu dzalika fa'aluhu bi araihim. Dan masing-masing itu mereka lakukan karena sesuai dengan rasio mereka. Jadi mereka membuat sebuah inovasi ibadah gitu. Makanya ibadah itu kan bukan dihasilkan dari inovasi, bukan dari kreasi. Tapi ibadah itu harus dihasilkan dari wahyu gitu. Karena kalau ibadah itu dihasilkan dari kreasi, dari inovasi, niscaya orang ibadahnya akan beda-beda. Yang satu mau inovasinya begini, yang satu begini, kreasinya begini gitu. Makanya ibadah itu kan sama semuanya, sholat. 5 waktu. Siapapun mereka yang namanya orang muslim pasti sholatnya 5 waktu. Enggak, saya mau nambahin sedikit masih 5 waktu, saya mau 10 waktu. Enggak boleh. Itu namanya membuat ibadah kreasi. Maghrib 3 rakaat. Subuh 2 rakaat. Enggak. Subuh kan kita masih seger, masih apa? Subuh masih seger, masih semangat. Tambahin lagi ah. Enggak boleh. Karena apa? Memang itu kan wahyunya seperti itu. Jadi ada tuntunannya ibadah itu. Kenapa? Karena kalau tidak ada tuntunannya, niscaya orang akan melakukan ibadah sekehendak hatinya, semaunya saja caranya. Gitu. Makanya dituntun. Itulah yang disebut apa? Ibadah. Nggak boleh dengan melalui hasil kreasi. Nah, orang-orang musyrikin ini mereka melakukan ibadah itu sesuai dengan fa'aluhu bi'araihim. Mereka melakukannya dengan sesuai dengan pendapat-pendapat mereka. Pendapat apa? Mereka. Sehingga katakan Muhammad kepada mereka, kemari saya akan bacakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan atas kalian. Nah, ini ayatnya seperti ini. Yaitu qul ta'alau atlu ma harrama Rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Jadi itu apa?
penjelasan dari yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Nah, yang pertama adalah pesan Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan yang paling haram, perbuatan yang paling zalim, paling haram, tingkatannya apa? Paling apa? Di atas, alla tusyriku bihi syai'an. Makanya disebut duluan. Janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada apapun juga. Kemudian digandeng dengan perintah wabil walidaini ihsanan. Artinya untuk orang tua berbuat baik gitu ya. Di sini tidak ada larangan. Kenapa? Karena perintahnya berbuat baik kepada kedua orang tua, berarti otomatis mafhum mukhalafahnya kalau kita melakukan kedurhakaan kepada orang tua, tidak berbuat ihsan, berarti kita apa? Dosa gitu. Nah, di sini apa? Hebatnya kalimat Al-Qur'an. Menggandengkan antara hak Allah Subhanahu wa taala untuk tidak disekutukan. Tapi ketika kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Hendaknya berbuat. Artinya kalau mafhum mukhalafahnya tidak berbuat baik, maka dia berdosa besar. Tidak sesuai dengan wasiat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ayat ini memberikan penjelasan kepada kita agar iman yang benar itu adalah iman. Nah, ini. Kan kadang-kadang orang mengatakan iman yang benar itu yang gimana sih? Gitu. Ya, iman yang benar itu adalah iman yang tidak dicampuri dengan perbuatan syirik. Itu iman yang paling benar. Karena kalau iman sudah dicampuri dengan perbuatan syirik, maka imannya menjadi rusak. Jadi harus bersih dari perbuatan syirik. Iman yang benar. Dan itulah yang menyebabkan orang bisa masuk ke dalam surga dengan iman yang benar. Ya. Jamaah sekalian, disebutkan dalam hadis, udah isya ya? 1 menit lagi. Ini hadisnya panjang nih. Pekan yang akan datang saja, karena hadisnya panjang nih. Karena kalau saya sampaikan tanggung agak repot. Jadi inilah pesan yang disebutkan oleh Allah SWT. Dzalikum wassa'ukum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang tadi disebutkan tadi. Itulah pesan Allah untuk kalian. Agar apa? La'allakum ta'qilun. Agar kalian mau berpikir. Ta'qilun dari kata-kata aqala. Aqala ya'qilu, fi'il. Dalam bentuk verb kata kerja. Kata bendanya naonnya bukan naon. Naon ini bahasa apa? Bukan bahasa Sunda nih, naon bahasa Inggris ya. Naon itu kata benda, kata bendanya itu adalah al-aql. Naon itu apa? Bukan penaon ini. Naon itu apa? Kata benda. Kata kerjanya aqala ya'qilu. Kenapa di sini langsung la'allakum ta'qilun dengan diakhiri dengan kata kerja verb. Agar kalian mau berpikir itu untuk menjelaskan kalau akal itu hendaknya aktif, bekerja. Makanya kata kerja itu tidak disebut dengan kata apa? Benda. Kalau kata benda itu al-aql. Al-aql. Orangnya disebut akil, orang yang berakal. Kata kerjanya bisa aqala ya'qilu. Di sini la'allakum ta'qilun, agar kalian mau berpikir, berakal. Untuk menjelaskan bahwa akal seseorang hendaknya dia aktif, produktif, tidak pasif. Sesuai dengan kata kerja. Kata kerja itu kan selalu bekerja kan? Ini saja mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan mudah-mudahan pesan Allah SWT dan juga pesan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.